Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Latifah dengan NIM 2002 10 30 110 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jember. Kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 10 Ekonomi dengan judul Masalah Pokok Ekonomi. Kita mulai dari berawal dari kebutuhan manusia. Nah, masalah pokok ekonomi itu kan ada ya yang pastinya kan terkait kebutuhan manusia ya. Nah, kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas dan beraneka ragam ya kan. Sedangkan alat dan sarana untuk memenuhi kebutuhan itu sangatlah terbatas. Contohnya bisa seperti batu bara. Nah, batu bara itu semakin berkurang dan lama-lama batu bara itu akan habis kebutuhannya. Nah, itu bisa juga dapat menimbulkan kelangkaan dan bisa muncul suatu permasalahan ekonomi dengan permasalahan kebutuhan apa yang mengalami kelangkaan itu dan bagaimana permasalahan itu terjadi untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, dengan meningkatnya kegiatan perekonomian, kita menuntut perusahaan agar dapat mengembangkan teknologinya. Tetapi di sisi lain justru dapat menimbulkan berkurangnya tenaga kerja yang tidak sesuai dengan pasien atau kemampuannya. Untuk itu di sini kita akan belajar sama-sama ya tentang cara untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut. Nah, terkait itu di sini pernahkah kalian dihadapkan pada dunia pilihan gitu? Dunia pilihan itu kebutuhan yang sama pentingnya. Nah, itu tuh gimana ya? Bagaimana cara kamu untuk menyelesaikannya? Pastinya kamu membuat skala prioritas kan yang sesuai dengan kepentingannya. Nah, manusia itu membuat skala prioritas itu untuk tercapainya tingkat kesejahteraan yang paling tinggi. Intinya, masalah ekonomi itu bisa diartikan dengan bagaimana kita menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Untuk mengatasi berbagai pilihan itu, kita dapat menggunakan tindakan yang rasional atau bisa juga dibahasakan dengan dipikirkan secara matang-matang gitu. Prioritas mana yang harus kita butuhkan terlebih dahulu, itu yang paling penting. Nah, di sini kita akan langsung dengan intinya ya. Intinya permasalahan dari ekonomi. Permasalahan dari ekonomi itu ada tiga ya. Ada permasalahan produksi, ada permasalahan konsumsi, distribusi, dan masalah ekonomi modern. Nah, kalian pernah dengar gak sih terkait empat hal tersebut? Baik, di sini kita akan membahasnya bersama-sama. Dengan permasalahan produksi. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang permasalahan produksi itu? Permasalahan produksi itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan itu merupakan tujuan dan sekaligus motivasi untuk melakukan kegiatan produksi agar tercapainya suatu hasil barang atau jasa itu tadi ya. Nah, tapi tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi.
Kebutuhan manusia akan terpenuhi apabila mengonsumsi barang atau jasa yang sesuai yang dibutuhkan gitu. Padahal barang atau jasa itu hanya akan tersedia untuk mencukupi kebutuhan apabila diproduksikan dengan proses untuk memproduksi barang atau jasa itu ya, dan hal itu membutuhkan sumber-sumber ekonomi, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga sumber-sumber modal lainnya untuk menjadi suatu pengusaha gitu. Selanjutnya di sini kita mempunyai satu contoh kegiatan produksi, nah yaitu dengan kegiatan menggoreng kacang. Nah, kegiatan menggoreng kacang ini kan untuk menghasilkan kacang yang lebih gurih gitu. Kita tuh bisa awalnya kan dikupas-kupas dulu ya dari kulitnya kacang itu. Nah, terus kita taburi dengan garam. Habis itu terus kita tuh bisa menggorengnya dengan minyak yang secukupnya. Nah, itu tuh ya termasuk kegiatan dari produksi juga ya, contohnya gitu. Selanjutnya kegiatan distribusi. Nah, sebelum kita kegiatan ke distribusi, kita kegiatan konsumsi dulu deh. Nah, kegiatan konsumsi apa sih yang kalian ketahui tentang kegiatan konsumsi itu? Kegiatan konsumsi itu adalah kita itu menggunakan atau memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Ya, misalnya kita ya mengonsumsi makanan, kita membuat mie instan, terus kita memakannya, itu termasuk kegiatan konsumsi juga. Nah, kegiatan atau masalah konsumsi ini mempunyai faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal atau faktor dari dalam ya. Faktor dari dalam itu meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, selera, dan watak karakter. Yang kedua ada faktor eksternal atau dari luar. Nah, faktor dari luar ini meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, keluarga, dan pemerintah. Bisa juga misal yang lain. Nah, selanjutnya kita juga punya contoh dari kegiatan dari masalah konsumsi atau kegiatan konsumsi. Di sini terdapat gambar seseorang yang memakan kerupuk. Ini juga bisa dijadikan contoh dari kegiatan makan kerupuk dengan kita mengonsumsi kerupuk yang hasil penggorengan, ya. Selanjutnya ada kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi, kalian pernah dengar nggak apa itu kegiatan distribusi? Di sini kegiatan distribusi itu yang diartikan dengan menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Nah, untuk menyalurkan barang atau jasa tersebut, kita dapat melakukan secara langsung maupun melewati perantara dalam perdagangan dari kota, misalnya ke rumah gitu. Nah, distribusi ini juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu distribusi langsung yang artinya menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melewati perantara. Yang
atau juga bisa dicontohkan sebagai seorang penjual martabak memproduksi sendiri dan langsung menjual dagangannya kepada pembeli atau konsumen. Yang kedua ada distribusi tidak langsung, yang artinya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Misalnya ini pedagang besar atau grosir itu menyalurkan ke pedagang, ke toko-toko kecil gitu. Jadi ya menyalurkan, misalnya pedagang besar atau grosir itu menjual tas. Tas itu kayak didistribusikan ke pedagang kecil untuk dijual lagi gitu. Nah, yang selanjutnya ada agen, makelar, komisioner, eksportir, importir, dan penyalur-penyalur yang lainnya. Kegiatan distribusi ini juga mempunyai fungsi, yaitu fungsi pertukaran, penyediaan fisik, dan penunjang. Adapun faktor yang mempengaruhi saluran distribusi adalah pasar, barang, perusahaan, dan kebiasaan dari pembeli. Di sini kita juga mempunyai contoh masalah distribusi ini dengan di sini ada pedagang hasil dari penggorengan kacang tadi didistribusikan ke warung terdekat. Selanjutnya ada masalah ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern meliputi pertanyaan what, how, dan from whom. Yang pertama, artinya itu yang apa itu yang dimaksudkan itu barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Masalah ini untuk menyangkut persoalan jenis dan jumlah barang atau jasa yang diperlukan untuk diproduksi agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Yang kedua itu kan ada how. How itu bagaimana cara kita memproduksi barang tersebut. Nah, masalah ini juga menyangkut cara memproduksi, yaitu penggunaan teknologi dan pemilihan sumber daya yang dipakai, serta memilih untuk menggunakan tenaga manusia atau tenaga mesin. Yang ketiga itu ada from whom. From whom itu untuk siapa kan? Untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, masalah ini menyangkut persoalan siapa yang memerlukan barang atau jasa, dan siapa juga yang ikut menikmati hasil dari barang tersebut. Bisa jadi yaitu tadi, pembeli tadi kan bisa menikmati hasil dari barang itu. Selanjutnya ada masalah pokok ekonomi menurut teori modernnya. Masalah pokok ekonomi menurut teori modern sudah kan ya. Terus sekarang gerak harga yang terjadi di pasar akan terdapat memecahkan ketiga masalah pokok ekonomi di masyarakat dengan jalan. Di antaranya yaitu yang pertama itu masalah how yang tadi. Masalah how itu kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan bagaimana sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia harus dipergunakan untuk memproduksi barang-barang, tergantung pada gerak harga faktor produksi itu. Nah, bila faktor produksi itu naik, maka produsen akan menghemat penggunaan faktor produksi tersebut. Dan
dan dia dapat menggunakan faktor produksi yang lain. Jadi, gerak faktor produksi itu menentukan kombinasi yang digunakan produsen dalam produksinya. Selanjutnya ada masalah from how. From how itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa barang tersebut diproduksikan. Nah, hal ini nih sangat mempengaruhi oleh distribusi barang tersebut. Barang hasil produksi yang dijual kepada konsumen. Konsumen itu membayar dengan harga barang itu dan dari penghasilan atas penggunaan faktor-faktor produksi. Jadi gerak harga barang dan harga faktor produksi itu akan menentukan distribusi barang yang dihasilkan. Yang selanjutnya ada masalah yang terakhir adalah masalah what. What ini gini, ada dan beberapa banyak barang yang diproduksikan ya. Nah, barang tersebut sangat dipengaruhi oleh permintaan masyarakat. Selanjutnya, jika permintaan masyarakat itu meningkat, maka harga itu cenderung naikkan dan produsen memperoleh keuntungan yang lumayan kan, sehingga memperbesar produksinya dengan memanfaatkan keuntungan tersebut. Sebaliknya, jika permintaan masyarakat itu menurun, maka harga akan cenderung turun, sehingga keuntungannya itu sedikit dan produksinya akan mengurangi dan produsen itu akan mengurangi produksinya. Jadi, yang dapat saya sampaikan mengenai masalah pokok ekonomi. Sekian pemaparan masalah pokok ekonomi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.